Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Pak Bahlil mengatakan kalau mau pindah ke luar negeri, malah meragukan nasionalisme. Padahal banyak anak muda kita warga Indonesia yang sulit mencari pekerjaan di Indonesia. Ini bukan masalah nasionalisme tetapi masalah kehidupan ekonomi. Masalah yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana cara mengatasi pengangguran? Dengan membangun dan menciptakan pekerjaan di dalam negeri. Masalah nasionalisme, enggak usah khawatir, rakyat Indonesia itu nasionalismenya sangat tinggi. Dimanapun mereka berada di negara lain, akan selalu merah putih di dadanya tanpa keraguan. Nah, kita ini bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, yang cita-cita Bung Karno dan sekarang digaungkan oleh Presiden ke-8 kita Bapak Prabowo Subianto. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Artinya dengan pembangunan yang merata, ekonomi mandiri dan menyerap tenaga kerja yang super banyak. Inilah yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Semoga saja pemerintah akan semakin banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Sehingga kebutuhan primer sekunder kita terpenuhi. Bukannya introspeksi diri, malah nanyain jiwa nasionalisme anak muda yang ada di dunia. Hebat banget. Jika kami tidak punya jiwa nasionalisme kami, ketika kami dapat gajian, kami tidak akan kirim ke Indonesia. Dan kami tidak akan menjadi penyumbang devisa terbesar ke Indonesia. Ingat Pak, banyak anak-anak muda keluar negeri itu karena terpaksa. Karena tidak ada lowongan kerja dan gaji yang sepadan dengan pekerjaan di Indonesia. Syarat-syarat yang di luar nalar pun ada. Anak muda dan orang tua yang menghabiskan uang ratusan juta untuk kuliah dan hanya mendapatkan gaji UMR. Bahkan ada yang di bawah UMR. Biarkan mereka anak muda ingin kabur dulu karena merasa di Indonesia itu tidak adil bagi kami yang anak-anak muda. Kami anak-anak muda yang habis ratusan juta untuk kuliah hanya untuk mendapatkan gaji UMR, untuk apa? Jadilah pejabat yang bisa menerima kritik dan saran dari masyarakatnya, bukan malah baper. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Lah justru kita yang pindah ke luar negeri itu awalnya jadi pekerja migran dulu nggak sih? Gak tiba-tiba pindah jadi permanen residen kan? Dipikir pekerja migran nggak nasionalisme apa? Kontribusi PMI bagi negara kan jadi penyumbang devisa terbesar kedua. Kurang nasionalisme gimana coba? Baper amat sih, takut semua rakyat Indonesia pindah ke luar negeri ya. Terus para pejabat yang makan uang rakyat, kasihan mereka kelaparan soalnya rakyatnya pada kabur ke luar negeri. Halo, punten Pak, mau ngomongin soal yang kabur aja dulu. Motor nggak perlu dijaga, nggak ada kang parkir, kagak ada yang hilang. Ini masalah kabur aja dulu. Kalian pernah tahu kan, lagi heboh banget katanya tuh banyak anak-anak muda usia 20-30-an yang mulai kabur keluar dari Indonesia. Terus kata bapaknya itu berarti rasa nasionalismenya kurang. Tapi mungkin bisa dianalogikan kayak gini ya. Ini semua pure pendapat pribadi aku doang. Misalnya nih, kita warga-warga, kita di dalam sebuah kapal. Jadi sambil nunggu lampu merah ya Wel. Dalam kapal kan ada nahkodanya. Nah, jadi satu orang nih jadi nahkoda yang kita percayakan. Terus, karena kapalnya juga bisa rusak, kita harus juga punya teknisi yang bisa ngebenerin kapalnya kalau rusak. Nah, jadi kita udah bayar nih, kita udah bayar nahkodanya, kita bayar teknisi kapalnya. Suatu hari kita protes, Pak, kapalnya kayak bocor deh Pak, bagian belakangnya, bisa dibenerin nggak? Kita kasih tuh duitnya buat dia beli alat-alatnya. Ternyata setelah dibenerin sama dia masih rusak. Kita protes dong, Bapak itu masih rusak Pak, masih bocor. Kalau kayak gini nanti kita nggak bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, makin lama dalam perjalanan, kok kayaknya tujuannya beda ya? Kok kayaknya kapalnya kagak belok kanan, kagak belok kiri, kok kayaknya malah nge-stuck. Kalian kayak gimana? Tetap mau nungguin kapal tuh di situ, meskipun udah bocor dan rusak? Atau kalian mau coba cari opsi lain, mau cari kapal lain yang terdekat, yang mungkin goalnya sama dengan kalian? Nah, jadi mungkin bukan gara-gara kurang nasionalisme, tapi takut tenggelam, Pak. Ya udah, gitu doang sih. Bentar, nyebrang dulu.
Nah, kalau menurut kalian soal kabur aja dulu tuh kayak gimana? Aku nggak membenarkan dan itu tidak menyalahkan ya. Ini cuman kayak pikiran aku aja kayak gitu loh, kayak ada analoginya kayak gitu. What do you think about it? Share in the comments. Bye-bye. Kabur aja dulu itu adalah sebuah reaksi dari kawan-kawan netizen terutama ya, dan anak-anak muda. Saya kan orang internasional ya, kebetulan ya, saya ILO governing body keliling-keliling dunia. Seperti saya bilang tadi dalam pidato saya, yang menyediakan lapangan kerja itu negara, bukan kita nyari. Karena apa? Kita bayar pajak. Makanya untuk membuat negara, membuat sebuah lapangan kerja itu wajib, misal melalui bursa tenaga kerja, melalui aplikasi tertentu, seperti di Amerika. Menteri tenaga kerja di Amerika tuh ngetop, hampir sama dengan Menteri Keuangan, karena ditunggu kebijakannya apa. Nah, cara supaya negara dipaksa untuk menyediakan lapangan kerja tadi, unemployment insurance, asuransi pengangguran. Kalau di kita kan jaminan kehilangan pekerjaan belum seperti asuransi pengangguran. Selama berapa tahun? 2 tahun. Rata-rata 2 tahun. Selama 2 tahun kalau orang nganggur dibayar sama negara. Memang begitu. Sehingga negara supaya dia tidak terbebani melalui APBN akibat membayar asuransi pengangguran, maka negara menyediakan lapangan kerja. Makin banyak orang kerja, makin sedikit anggaran asuransi pengangguran. Begitu teorinya. Dari kita kan nggak ada. Akhirnya negara nggak punya kewajiban. Seadanya aja, cuma expo, selesai. Nah, kabur aja dulu itu adalah perlawanan oleh kaum muda, oleh anak-anak muda yang udah sekolahnya mahal, capek-capek belajarnya, tiba-tiba begitu memasuki dunia kerja karena udah lulus, lapangan pekerjaan tidak tersedia, minimal informasi bursa tenaga kerja lemah. Kemenaker kemana aja? Nah, maka dia nyari ke luar negeri, di mana di beberapa negara memang kekurangan tenaga kerja. Malaysia saja untuk industri tertentu itu kekurangan tenaga kerja, itu Malaysia. Singapura juga udah mulai kekurangan tenaga kerja. Jepang udah mulai membuka. Tadi Jepang kan tertutup, mulai membuka. Korea Selatan udah membuka. Eropa dan bahkan di Amerika sepanjang dia legal, kesempatan kerja lebih tinggi dan gajinya kan lebih tinggi. Upah kita terlalu murah buat kawan-kawan yang kerja di sarjana. Orang lulus S1, UI, ITB, IPB saja, UGM, upahnya minimum, kan kurang ajar. Sekolahnya kan capek. Apalagi yang swasta. Kemampuan komputer, kemampuan analisa kan lebih tinggi. Lebih baik kerja ke negara lain. Sebenarnya ini perlawanan secara diam-diam oleh netizen dan anak muda terhadap negara yang nggak berpihak kepada mereka dalam penyediaan lapangan kerja.